Oke guys, sekarang kami akan memperbaiki antena jalur Xiaomi ya yang putus. Ini adalah komponen tambahannya untuk penghubung. Kalau ininya putus, sinyalnya dia tidak ada. SIM kebaca tapi sinyal nggak mau ya. Yang pertama teman-teman harus kasih cairan fluk. Fungsinya agar nanti pada saat penyolderan komponen yang kecil-kecil ini, resistor ataupun dioda ya, dia tidak akan ikut belepotan nempel kepada timah solder. Kasih secukupnya. Yang mau disolder dikasih fluk dulu sedikit aja. Baru kita lanjut penyolderan. Yang penting soldernya tidak panasin, tadi udah saya asah ya. Coba kita tes dulu soldernya sudah panas atau belum. Tadi udah saya asah biar lebih tajam lagi. Kita ambil dulu tinolnya, timah. Jadi ini nyervis di ya lesehan aja. Nah dia udah panas ya teman-teman. Oke, mantap. Yang paling penting adalah kita coba rapikan dulu solderannya ya teman-teman. Kasih fluk agar solderan yang lama ini mengelupas, ikut hilang ya. Kemudian teman-teman gunakan jepitan kalau misalnya pakai tangan susah ya, ataupun panas. Ini fungsinya agar saat pemasangan itu lebih enak aja, tidak panas gitu kan. Kita bersihkan lagi ini yang bekas patah tadi ya. Sebelumnya ini udah pernah diservis, cuman ininya lepas lagi, patah lagi. Namanya elektronik pasti akan rusak. Motor juga kalau udah diservis juga akan rusak ya. Ya karena namanya barang dipakai pasti rusak. Nah kita bersihkan dulu ya. Kalau nyervis ini kalau di video memang agak lama, tapi kalau udah nyervis sendiri ya cepet sebenarnya. Nah, kita bersihkan, panaskan agar saat pada pemasangan pada bagian sini enak lagi. Kemudian jalurnya itu harus posisinya yang ini nih. Ini kan ada garis lurus-lurus ya. Kita autofokusin. Nah ini kan ada garis lurus-lurus, teman-teman harus diperhatikan pemasangan kembalinya, yaitu yang lurus-lurus itu dari atas ke bawah modelnya ya. Coba kita pasang lagi, tempel. Nah ini kabel fleksibel, baterai harus dicopot dulu agar tidak ada konsletan pada saat penyolderan ya. Ini kayaknya masih agak sedikit kurang, dikit lagi ya, dibersihkan lagi. Ini pemasangannya memang agak lumayan ribet, makanya harga servis itu mahal ya. Seperti itu, karena beresiko HP-nya juga mahal. Kalau HP mahal servis murah nggak mungkin. Nah ini dibuang nih yang tadi menggumpal ya. Nih, jadi kebuang. Kalau udah ada cairan fluknya dia akan secara otomatis akan menyingkir intinya. Oke, kurasa sudah cukup bersih. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan HP teman-teman rusak, kadang saya buat tutorial nggak sampai selesai, ada yang sampai selesai tapi nggak di komen. Coba kita zoom.
Jadi ini sisa-sisanya kita singkirkan ya. Jadi kita ambil yang bodohnya aja, kita buang. Nah ini kalau udah seperti ini kita pasang. Kita lihat dulu posisinya ya. Nah ini kayak gini, penting banget kita pasang. Taruh sebelah sini ya. Kemudian HP ini kita putar agar posisi saat penyolderan ini enak. Ribetnya minta ampun teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada blower, saya gunakan blower. Jadi ini saya tutorial pakai solder aja seadanya ya. Tuh soldernya kurang tajam. Nah seperti itu. Kalau saya kadang lebih suka pakai kuku ya. Tinggal sebelah satunya lagi. Jadi ini antenanya itu lepas karena suhu panasnya si HP-nya. Nah dia udah kepasang kanan kiri, oke. Ada lagi nih teman-teman nih, yang sebelah tengah ini satu lagi nih.
Nah oke, yang tengah sudah kepasang juga. Nah yang tengah udah kepasang, kanan kiri. Kalau untuk ini jalur ini memang nyambung ya. Kemudian kita buang dulu yang bekas fluknya ya, pakai pemanas solder sama pakai tisu. Jadi kita ambil tisu buat bersihin bekas cairan fluk. Kalau orang-orang menggunakan biasanya masang ini, antena ini paling cepat adalah pakai blower. Saya membuat tutorial pakai solder ya. Kuat ya, nggak goyah. Nanti coba kita nyalakan apakah muncul sinyal atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak ada sinyal, ini jalur sinyal ada yang putus. Pokoknya kalau HP ya macam-macam lah prediksinya sebelum dibongkar dicek ya. Tapi kadang ada yang bilang wah ini IC belum tentu ya teman-teman. Nah ini saya buatkan videonya walaupun sederhana tapi kayak manfaat. Kita ambil dulu SIM cardnya. Nggak apa-apa durasinya panjang, yang penting kan dapat ilmu daripada kursus mahal 4,5 juta. Nah ini SIM cardnya coba kita masukkan ya teman-teman. Jadi nanti kita muncul sinyal atau tidak ya. Nah ini kalau ini IC power, ini bekas di servis ya. Oke, kita cabut dulu soldernya. Kemudian kita pasang dulu ininya apa sih, soket baterai. Oke, coba kita nyalakan tombol powernya. Muncul sinyal tidak. Jadi sebelumnya dia gambar sinyalnya dia silang ya, dua-duanya silang. Jadi setelah dibuka pengaturan, Telkomsel kebaca, Indosat kebaca, tapi sinyal tidak muncul. Ternyata saya cek jalur di bagian sini dia putus. Nah teman-teman kalau mau belajar atau mengetahui tentang kerusakan HP ya seperti itu. Dilihat dulu mesinnya apakah benar IC. Tapi kalau misalkan ininya rapi, kemudian kabel ini masih bagus, SIM injektor yang di sini juga masih bagus, kemungkinan itu IC sinyalnya. Tapi kalau ini saya prediksi adalah jalurnya yang ini nih. Kita tunggu ya, loading dia. Nah kalau IC MMC ada di sini nih, ini panas IC MMC ini karena berikut memori sama RAM ya, ada di bagian sini nih, RAM, random access memory. Oke sudah nyala, coba kita lihat sinyalnya muncul atau tidak. Kita buka pengaturan. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman, gambarnya silang tuh, gambarnya sinyalnya hilang ya. Kalau misalkan dia masih kalau SIM kebaca, ini kalau SIM kebaca seperti ini. Kalau dia masih gambar silang, berarti jalur yang penyambungan tadi saya buat masih kurang pas. Dan ada beberapa yang masih belum ya. Coba kita cari frekuensi sinyal dulu, jaringan seluler, pilih otomatis. Pilih otomatis, tidak tersedia. Oh sedang mencari nih. Jadi kalau nyarvis itu ya resikonya berulang lagi.
makanya counter ya nyervis itu mahal ya, karena nyervis itu nggak cukup sekali, bisa jadi jam berikutnya lagi gitu. Kalau ini masih belum bisa, berarti masih ada yang kurang nempel. Ya doain kami mudah-mudahan punya blower ya teman-teman, agar saat penyervisan itu mudah ya. Dia masih mencari ya, soalnya ini udah ribet banget sih jalur-jalurnya juga. Coba yang Indosat, takutnya kata yang punya, katanya yang Telkomsel takutnya udah mati ya. Tipe jaringan prioritas LTE. Jadi intinya kalau misalnya ini belum muncul, jadi teman-teman harus diperbaiki yang ini lagi ya. Nanti next lagi saya buatkan videonya kalau sudah selesai. Tuh dia muncul ya, mau pilih yang mana, Indosat apa ya. Coba kita mendaftarkan Indosat. Lambat banget ini. Indosat Smartfren Telkomsel XL. Tidak dapat terhubung ke jaringan. Nah, berarti memang masih agak kurang ya. Jadi ini jalurnya ada yang kesambung, ada yang belum. Kalau belum kesambung dia nggak muncul seperti ini ya. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kalau udah selesai saya review lagi. Yang penting caranya seperti itu, cara menyimak dan cara mempelajari tentang jalur sinyal. Jadi belum tentu IC-nya, jadi masih harus ditelusuri jalur ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.